wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ba'd. تقربا الله هذه نية فاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وما إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين وللدي الحاضرين أجمعين. الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدنيا والآخرة وعلى نية الله يغفر ويرحم ولمعلمينا ومشايخنا ولوالدينا وجدنا وجداتنا ولأمنا ولأماتنا وخالنا وخالاتنا ولمن حقنا علينا والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا اشفي يا الله أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Surat An-Nisa ayat 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, dua ayat tersebut mari sama-sama kita perhatikan dari sisi atau dari aspek ilmu tajwid. Wala tujadil, wala di situ panjang dalam mad asli atau mad tabi'i. Tujadil ya juga asli. Anil ladzina yaftanun, anil ladzi itu alladzi adalah alif lam syam ya, otomatis berarti alifnya enggak terbaca langsung ke lam. Anil ladzi nya adalah matobi yakhtanun, yakhtata juga matobi
juga metode. Anfusahum mati berubah ada yang nunnya terbaca sama. Artinya sama. Ikhfa ini ikhfa ya ikhfanya abad. Jadi cara baca ikhfa itu nunnya disamarkan dan kemudian mulut kita itu kita siap-siap baca fa. Berbeda dengan temu. Tapi kalau nun mati ketemu ka, nun mati ketemu prok dan dia agak cenderung jemu. Min qop. Tapi selain itu dia dibaca ikhfa sempurna. Anfusahum ya kalau kita nggak bisa sempurna banget paling tidak kita tahu ikhfa itu sama ya. Anfusahum ayo anfusahum. Kemudian anfusahum di situ ada tanda qabla dan artinya al-waqfu atau al-wuquf qabla. Berhenti di situ lebih utama. Jadi kita berhenti di kalimat anfusahum itu lebih utama. Boleh juga langsung. Boleh juga langsung kalau kuat napasnya. Kemudian kalau kita langsungkan anfusahum oh jadi hum itu ada mim mati. Jadi idhar nggak boleh sama sekali mimnya kita samarkan. Dia harus jelas. Idhar syafaf. Maksudnya sempurna dibaca mim. Ya, anfusahum hum sempurna dibaca mim, enggak boleh disamarin. Nanti mimnya disamarkan. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi apabila ada mim mati ketemu ba. Kemudian inna nun bertajdid adalah tajibugun. Nah, tajibugun apa? Wajib gunnah. Wajib kita lakukan. Gunnah itu lagu. Ya, gonin orang yang nyanyi. Gonnya laki-laki wanita yang bernyanyi. Ya, gonna yatagonna itu bernyanyi. Ya, yatagonna bernyanyi. Gonna yatagonna. Gina ginaun nyanyi ya. Gitu Pak sekalian. Jadi gunnah itu dilakukan. Ya, kalau koriksi untuk cengkokan. Ya paling tidak cara bacanya ditahan. Nun yang pertama. Emang ada dua tanda tasydid itu. Kan nunnya ada tasydid kan? Tiga. Setiap yang namanya bahasa Arab kalau tanda tasydid itu menandakan kalimat yang samanya ada dua, nunnya ada dua. Ya, setiap tasydid itu menandakan kalimatnya ada dua. Nah, nun bertasydid berarti nunnya ada dua. Kaf bertasydid berarti kafnya ada dua. Ba bertasydid berarti ba-nya ada dua. Cuman orang Arab demen gitu kan. Artinya cukup pakai singkat-singkat aja. Tanda huruf ada dua dulu tasydid. Ya, makanya saya udah jelaskan tuh kalau pengajian sok nahu. Ini yang namanya Quran ini bahasa Arab. Tapi kalau diterjemahkan Quran ini segini. Kalau diterjemahkan bisa segini. Bisa segini. Kenapa? Karena bahasa Arab itu singkat, ringkas. Ya, ringkas. Saya udah jelaskan. Dia laki-laki telah memukul. Dia laki-laki telah memukul. Panjang tulisannya kan? Dia laki-laki telah memukul. Bahasa Arabnya apa? Doroba. Telah memukul. Laki-laki telah memukul. Doroba. Cuman sedikit doroba. Diterjemahin. Ya, dia laki-laki telah memukul. Dia perempuan telah memukul. Ya. Tinggal ditambah tak taknis sakinah. Ya, tak tanis sakinah udah belajar kita ya. Apa tuh Pak Usman?
Ya Pak Usman, halo. Pak Usman lagi tidur. Tak ni sakinah udah belajar kita. Ya. Tak yang menandakan fi'il. Ya, sebagai pelaku wanita. Dia wanita telah memukul. Dorobat. Jadi sedikit bahasa Arab tuh kalau diterjemahkan jadi panjang. Nah, inna sebenarnya nunnya innallaha nunnya ada dua. Nah, di nun yang pertama ditahan, dilagukan di situ. Innallaha, ayo. Innallaha, ayo. Ya, jadi inna tajibu. Di situ kesempatan kita baca Quran itu dengan indah, di tajibu guna. Kemudian Allah lafaz Allah dibaca tafkhim artinya tebal. Lawan kata dari kapan dibaca tarkik? Tipis. Kalau Allah bertemu dengan huruf sebelumnya berbaris kasrah. Billahi, tallahi, wallahi, billahi, terus lillahi, fillahi. Ya, billah baknya huruf apa tuh? Khofat. Nah, tahu tuh Asep tuh huruf khofat gitu. Lillahi, lamnya huruf apa? Lillahi. Lam huruf khofat juga. Ya. Fillahi. Paknya huruf khofat juga. Khofat itu huruf yang mengkasrohkan isim. Tanda isim ada. Tanda isim ada 3. Apa? Tanwin, dan alif lam, masukkan khofat. Tanda isim. Ya. Allah berarti isim, bukan fi'il. Karena ada alif lam. Tapi nggak boleh disebut isim Allah. Dia harus mutlak disebut lafzul jalalah. Ya, ungkapan yang sangat agung, ucapan yang sangat agung, kalimat yang sangat agung. Allahu. Innallaha. Terus mana itu poin? Innallaha la yuhibbu, lanya matobi yuhibbu. Nah, di situ ba bertasydid lagi tuh. Ba bertasydid di situ. Yuhibbu baknya bertasydid enggak? Tasydid kan tandanya baknya ada 2. Cara bacanya di baknya itu ditahan. Habba yuhibbu. Jangan yuhibbu. Jangan. Ditahan dulu di bak yang pertama. Innallaha la yuhibbu. Nah, kalau lama ditahan ini lama. Jangan lama-lama. La yuhibbu. Tasdid itu kayak begitu. Karakter tasdid itu dimasukkan dan ditahan. Ya. Syadda, yushaddi, madda, yumaddi, gitu. Ya. Jadi la yuhibbu. Ayo. La yuhibbu. Jadi jangan dibaca agak sedikit samar-samar, malas-malas ya. La yuhibbu. Ya Allah ya Rabbi. Itu ibarat ada penekanan di bab pertama dan ditahan bareng 2 ketukan. La yuhibbu. Innallaha la yuhibbu. Ayo. Innallaha la yuhibbu. Kemudian makana nun ketemu kaf adalah akrab dia. Kana matobi khawwad wawunya bertasdid juga, cara bacanya dimasukkan dan ditahan di waw yang pertama. Khawwanan asima. Ayo.
Wanya matobi panjang, ada alifnya di situ. Hawanan, nan di situ tanwin ketemu alif, izhar. Izhar. Setiap tanwin ketemu alif adalah izhar. Artinya izhar. Ya, makanya izhar punya huruf. Ada huruf yang dibaca jelas. Ya, huruf-huruf yang dibaca jelas izhar. Kalau tanwin ketemu huruf izhar itu maka harus dibaca jelas huruf itu. Ada berapa? 6. Di antaranya alif, kemudian ain, kemudian ha, kemudian kha, kemudian besar. Itu tanwin huruf itu dibaca. Kemudian selanjutnya sisinya matobi, asiman dibaca panjang jadi asima karena mat lid dan mat iwat, mat panjang, iwat pengganti, tanwin karena tanwin. Maksudnya setiap huruf yang berbaris fathatain ketika ujung kalimat, ketika kita baca waqaf, berhenti di situ, berhenti pada huruf yang berbaris fathatain, maka dibaca jadi panjang. Nah, hukum bacaannya disebut mat iwat litan. Musliman jadi muslimah, mukminan jadi mukminah, mukminah nunnya, musliman mimnya ya jadi mukminah. Ya. Jadi innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Ayo. Di situ ada tanda la. La artinya la. Artinya la. La boleh berhenti. Ada jim itu jaiz. Boleh berhenti, boleh la. Artinya di situ enggak boleh berhenti. Makana khawanan asiman li asimai. Nah, kalau enggak berhenti itu berarti tanwin ketemu ya. Idgham bi. Ya. Kemudian yastakhuna minan nas, yastakhuna fu tobi minan nas tajibu wala yastakhfuna wala la matobi yastakhfuna fu matobi minallah dibaca khim huwa ma'ahum mimmati ketemu idhar id yubayyitun ya cara bacanya itu jangan terburu-buru, dimasukkan bertasdid. Id yubayyituna ma la yarda. Ayo coba baca. Ingat ya-nya bertasdid tuh. Bacanya dimasukkan, tahan di ya-nya yang pertama. Id yubayyituna ma la yarda. Ayo. Juga yardo, do-nya matobi. Minal qaul. Nah, minal qaul alif lamnya, alif lam apa tuh qaul? Iya. Kalau waqaf itu maka dibaca panjang tuh qaul. Kenapa? Jadi matlen. Ya, matlen tuh panjang, matlen tuh lunak. Kapan sih matlen? Matlen tuh minal qaul, coba lihat. Ya, ada huruf tengah. Qaul itu huruf tengahnya apa? Waw. Sebelum huruf waw huruf apa? Qaf. Lihat, minal qaul, qaul itu huruf tengahnya waw. Sebelum huruf tengahnya adalah qaf.
Qaf barisnya apa? Fathah. Ini rumus, mad lain itu rumus. Kalau ada huruf wawu atau huruf ya, maka kemudian sebelumnya berbaris dengan huruf yang berbaris fathah, maka berarti dibaca panjang. Kalau waqaf di situ. Jadi minal qaul kalau waqaf di situ, maka jadi mad lain. Minal qaul gitu. Ya, boleh 2, boleh 4. Di situ kalau mad lain. Minal qaul. Ayo. Minal qaul. Id yubayituna ma la yarda minal qaul. Ayo. Id yubayituna ma la yarda minal qaul. Itu lebih dari 2. Boleh juga 2 ketukan. Minal qaul. 2 boleh juga. Ya. Surat Quraisy itu banyak tuh mad lainnya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayb lembut was-shayb lembut ya mati ya ketemu dengan shad berbaris fathah shayb ya mati ketemu dengan shad. Jadi huruf terakhirnya apa? Lihat sebelum huruf terakhir. Minal qaul tuh huruf terakhirnya apa? Minal qaul huruf terakhir lam. Sebelum huruf terakhir apa lihat? Waw, sukun kan? Waw. Nah, sebelum huruf terakhir kalau enggak waw, ya. Dia berbaris sukun dan ketemu dengan sebelumnya huruf berbaris fathah, maka kemudian menjadi mad lain. Kemudian ka matobi lafzul Allah dibaca bima ma matobi ya'maluna lu matobi muhiton muhihinya adalah matobi muhiton jadi panjang muhito mat iwat lid tanwin. Sama-sama lagi kita baca dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Ayo. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Yastakhfuna minan nas. Wala yastakhfuna minallah. Wa huwa ma'ahum yubayituna ma la yarda minal qaul. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Shadaqallahul azim. Ya, kalau misalkan kayak di Muhibbu itu, kalau misalnya kita wiridan sama doa itu perlu nggak kita baca kayak tajwidul gunanya itu, makhrajul hurufnya juga. Seperti kayak apa gitu? Kalau wiridan atau kita berdoa, tajwid gunanya. Ya, macam yang kertas gitu ini, Ustaz. Iya. Kita dibaca tetap tapi jangan lama-lama. Gitu. Misalnya Allahumma habbib alaina zainan ya Allahumma habbibna bil iman Allahumma habbibna Allahumma karrihna al kufra wal fusuqa wal isyan innaka boleh
Tapi jangan didagu-laguin banget. Innaka ya Allah. Jangan, ya. Tetap dibacanya kayak tadi, innaka ya Allah anta ghafurur rahim, innaka anta ghafurur rahim, innaka anta ghafurur rahim, boleh gitu, boleh. Tapi hukumnya nggak sampai kepada kewajiban yang kemudian kalau kita nggak baca jadi dosa, tidak, ya. Tapi kalau kita tahu bahwa itu harus dibaca gitu kan, sesuai dengan hak-haknya. Inna itu ada dua nunnya, kita bacanya yang benar kayak gitu tadi, yang benar tuh inna, kita baca asal-asalan innaka asal-asalan. Kita tahu cara bacanya salah, maka berarti baru berdosa. Ya, baru kita berdosa. Jadi baca sesuai dengan sebagaimana yang saya ajarkan tadi. Inna, jadi innaka, coba baca innaka, enggak ketukar. Itu udah betul. Innaka ditahannya cuma 2 ketukan, enggak lama-lama. Ya. Gitu ya Bang Samsul. Ada lagi? Jadi doa tetap kita baca. Cuman jangan berlebih-lebihan dengan hukum tajwidnya kalau doa itu. Kenapa demikian? Karena yaitu tadi, kalau kita baca Quran dengan lagu itu dapat pahala. Tapi kalau doa nggak perlu dengan lagu yang indah, tidak. Sampai di lagu-laguin nggak perlu. Tentang Qori doanya dilaguin juga ya nggak perlu. Samsul ya. Tapi bacanya harus benar, tetap harus benar doa. Nggak boleh salah. Karena menyalahi arti kalau dia salah. Paham ya? Insyaallah. Kemudian kita lihat tafsirnya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi amin ya rabbal alamin. Ya, ini ayat masih kelanjutan. Wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Kita terjemahkan dulu ya. Wala tujadil, dan janganlah engkau di sini Muhammad. Anil tujadil artinya bermujadalah. Mujadalah artinya apa? Berdebat. Anil ladzina yakhtanu. An ini huruf apa nih? Huruf jer atau huruf khofat, salah satu huruf khofat. Ya. Artinya dari atau tentang atau terhadap boleh. Wala tujadil anil ladzina, dan janganlah engkau berdebat. Ya, anil ladzina tentang orang-orang atau kepada orang-orang gitu kan. Boleh juga dari orang-orang. Yakhtanuna, yang adalah mereka telah berkhianat anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Nah, tafsirnya itu tu'mah. Yang disebut mereka telah berkhianat adalah tu'mah. Wa man awanahu, dan orang-orang yang menolongnya. Maksudnya kaumnya. Min qaumihi, dari kaumnya. Min ilmi kaunihi sariqon, karena kaumnya, dan tu'mah ilmun, tahu, mengerti. Ya, karena kaum tu'mah itu mengerti bahwa tu'mah itu sariqon, telah mencuri. Kita udah bahas kemarin. Jadi ayat ini masih ada kaitkan ayat kemarin. Ya. Di mana inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fahkum bainan nas bima araqallah. Kemarin kan begitu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini dengan benar. Maka ya Muhammad, hukumlah, putuskan hukum itu berdasarkan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Ayat itu turun berkenaan dengan, karena ada kasus. Ya, ada seorang Ansor namanya Tu'mah bin Ubairik. Dia dari suku Bani Zofar. Orang Ansor berarti orang siapa tuh? Orang Madinah. Ya, orang Madinah asli disebut orang Ansor. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut Muhajir. Ada suku Ansor. Ansor tuh sukunya banyak. Ya. Nah, Tu'mah bin Ubairik salah satu suku Zofar. Dia mencuri baju besi punya pamannya, namanya Zaid bin Nu'man.
Ya, Zaid bin Nu'man. Akhirnya dia mencuri, kemudian Zaid merasa barangnya dicuri, tapi pencurinya tidak tahu. Dia cari-cari. Tu'mah kemarin udah saya ceritain. Dia mencuri karena keburu udah ketahuan gitu. Ibarat mencuri barang udah didapat, terus yang punya rumahnya udah tahu gitu kan. Tapi pencuri siapa nggak tahu. Dia lari buru-buru. Lari buru-buru khawatir ketangkep. Ternyata barang curiannya itu ditaruh di karung terigu. Dibawa-bawa gitu, seret-seret karung terigunya itu bocor karungnya. Karena dia takut ketangkep, buru-buru, maka di rumah temennya orang Yahudi. Yeah. Orang Yahudi kemarin namanya siapa itu? Udah lupa. Salim bin siapa? Ditaruh di situ. Ini nitip barang gue ya, nitip barang gue. Ntar gue mau ambil. Akhirnya pamannya itu mengadu kepada Nabi bahwasanya telah terjadi pencurian. Siapa yang mencuri nggak tahu. Kalau begitu cari buktinya siapa yang mencuri. Kalau ada buktinya tangkap sini, kita adilin. Maka Nu'man bin Zaid mencari itu, dibantu sama teman-temannya. Ditelusurin tuh dari rumahnya, ternyata ada tanda yata'assar, yaitu daqiqur raqiq, yaitu diantaranya karung terigu yang bocor itu terigunya itu netes. Ditelusurin sampai ke rumah orang Yahudi. Di rumah orang Yahudi maka digeledah. Ada tuh barang baju besi di situ. Maka orang Yahudi menjadi tertuduh. Orang Yahudi bilang ini barang titipan dari Tu'mah. Akhirnya Tu'mah dipanggil. Ternyata Tu'mah saat itu berbalik khianat. Khianat, berbalik nuduh orang Yahudi lah yang mencuri. Ini buktinya barang ada sama dia. Kalian punya bukti saya ini mencuri? Ada nggak bukti? Enggak. Ini barang sama dia. Ini dia yang mencuri. Maka diadukan ke Rasulullah SAW. Ya. Yahudi dengan kaumnya datang. Kaum Tu'mah juga begitu. Merasa ada kaumnya Tu'mah akan menjadi tertuduh. Datang juga membela. Tapi lebih pintar. Maka karena tidak ada bukti. Dan Rasulullah juga saat itu bingung ya, memutuskan. Dan ternyata yang terbukti adalah barang itu di rumah orang Yahudi. Maka Rasulullah hampir-hampir memutuskan memotong tangan orang Yahudi. Ya. Akhirnya turun wahyu kemarin. Ya. Al-Baqarah ayat 100 berapa? Tadi 100 berapa tadi? 106. Nah, Al-Baqarah ayat 104-nya itu kemarin turun itu. Inna anzalna ilaika. Turun ayat yang menjelaskan tentang duduk perkara. Fahkum bainan nas bima araqallah. Maka putuskan hukuman itu dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Ayat selanjutnya, wastaghfir, perintah Allah untuk agar Nabi Muhammad beristighfar. Wastaghfir, kemarin kan begitu, ya. Coba baca Pak Usman ayat selanjutnya. Wastaghfir. Coba Pak Umar. La yuhibbu man kana innallaha kana ghafurur rahim wastaghfirillah. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk istighfar karena berbuat salah. Nah, ini yang menarik, Pak. Ini yang menarik kalimat selanjutnya. Ya. Ada orang-orang yang enggak mengerti tafsir yang kemudian menganggap bahwa Rasulullah itu telah berbuat dosa juga. Coba lihat di tafsirnya wastaghfir itu di tafsirnya Imam Nawawi, Pak Usman. Di terakhirnya coba ya, Pak Usman. Di situ ada kalimat hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Coba lihat Pak Usman. Baca coba Pak Usman. Ya. Ketemu Pak Usman. Wastaghfir. Di ayat terakhirnya. Fa innal hasanatil abrar, coba lihat. Di terakhirnya Pak Usman. Wastaghfirillah, terus tafsirnya di kalimat lihazal qadar
fa inna hasanatil abrori sayyiatul muqarrabin. Temu enggak Pak Osman? Temu, coba baca. Til abrori. Udah cukup. Fa inna hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Ini kata kunci. Ini kaidah orang Arab. Maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan orang yang berbuat baik sayyiatul abror, maka dipandang buruk buat orang sayyiatul muqarrabin, maka dipandang buruk buat orang-orang yang muqarrab. Ya. Dia itu predikatnya muqarrab. Ada orang yang berpredikat abror. Malaikat tuh muqarrabin. Ya, malaikat tuh predikatnya muqarrabin. Yaitu hamba Allah yang kerjaannya mendekatkan diri kepada Allah aja. Enggak ada waktu maksiat, enggak sedikit pun maksiat. Para nabi muqarrabin. Ya. Kita ini abror. Orang-orang yang berusaha berbuat baik. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Nabi disuruh beristighfar, bukan berarti Nabi berdosa dalam ukuran kita. Tapi berdosa dalam ukuran pandangan Allah yang gak layak Nabi melakukan itu. Pak, perbuatan dosa itu mulanya begitu. Dari lintasan dulu. Lintasan dulu. Keinginan, kita ingin berbuat dosa. Lintasan-lintasan ingin berbuat dosa kemudian direkam di pikiran. Ya, dan ditahan oleh kita. Kerjain jangan. Kalau dari lintasan kemudian direkam di pikiran, kemudian kita tahan sebentar, ada bisikan kerjain jangan, kemudian kita kerjakan perbuatan dosa itu, jadi dosa nggak? Jadi dosa. Ukuran kita nih, kita ada lintasan-lintasan berbuat dosa. Kita pikirin, kerjain jangan. Aku kerjain ah. Tapi nggak jadi kita kerjain. Dosa nggak? Enggak. Tapi kalau Rasulullah, dia baru akan memutuskan, baru hampir memutuskan. Yahudi akan dipotong tangannya, karena ada bukti barang itu di situ. Dikerjakan nggak sama Nabi? Dikerjakan nggak sama Nabi? Kagak, karena keburu keturun lintasan yang ada dalam pikiran Nabi ini memotong tangan Yahudi. Menurut Allah adalah kesalahan. Karena Nabi nggak layak seperti itu. Karena predikat Nabi itu muqarrab. Tapi menurut pandangan kita, itu mah biasa, orang kagak jadi dilakukan ya kagak berdosa. Menurut pandangan kita nggak apa-apa. Tapi menurut pandangan Allah nggak pantas Nabi seperti itu. Kalau kita seperti itu berdosa nggak? Kita belum sampai memutuskan dosa nggak? Kagak. Itu yang disebut hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya. Hasanatul abror. Yang menurut kita baik, tapi dalam ukuran seorang nabi kagak boleh. Ya. Ada ustaz nih minum sambil diri. Ada orang awam lihat, ustaz makan minum jalan-jalan. Ambil jalan begitu, ya Allah, ini kan ustaz. Ada preman, ya, dia makan minum ambil lari, mau teriak-teriak, ya dicemooh nggak? Kagak. Ukuran seorang ustaz nggak pantas makan sambil lari sambil jalan. Tapi kalau preman dipandang nggak apa-apa. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi perintah Allah untuk istighfar di sini bukan berarti Nabi berbuat dosa. Jangan salah. Itu. Jadi kita harus pakai tafsir. Makanya di situ Imam Nawawi mengatakan fa inna hasanatul abror. Tadi Pak Usman sayyiatul muqarrabin. Itu. Maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan buat orang yang abror seperti kita, sayyiatul muqarrabin, maka dipandang sayyiat, kejelekan buat orang yang tergelar muqarrab seperti Nabi. Ukuran kita nggak apa-apa, Nabi memutuskan kayak begitu. Orang belum jadi diputusin, belum diputuskan Rasulullah keburu turun ayat, nggak salah Nabi. Tapi bagi pandangan Allah,
Seorang nabi nggak boleh punya punya lintasan pikiran untuk melakukan perbuatan yang salah. Makanya Nabi selalu terjaga. Tuh, selalu terjaga. Nabi waktu masih kecil tuh, Nabi suka malam-malam sama teman-temannya di atas bukit, Safa dan Marwah. Suka aja. Di bawah itu ada kelihatan Mekah. Kalau kita umroh di atas Safa dan Marwah, setelah 7 kali keliling umroh tuh, kita disunahkan ngapain? Ya, pada Adang nih. Setelah kita 7 kali Safa Marwah disunahkan ngapain? Hah? Setelah itu Safa dan Marwah sa'i. Hah? Sebelum tahalul kita disunahkan duduk sejenak. Ngelihat kejauhan Mekah, Ka'bah. Kelihatan nggak? Kelihatan, lihat Ka'bah kita disunahkan. Gitu. Nabi itu suka nangkring di situ. Dan teman-temannya ada di situ. Tiba-tiba ada tontonan. Kalau kita malam minggu lah ada tontonan apa gitu kan. Ada keinginan Rasulullah. Teman-temannya udah pada turun, Nabi pengen. Akhirnya dibuat ngantuk Nabi, Allah. Dibuat ngantuk sampai tertidur. Kejadian lagi yang sama. Dibuat ngantuk lagi sampai tertidur. Artinya dijaga oleh Allah bahwa seorang Nabi lintasan pikiran untuk berbuat salah itu terjaga. Kalaupun ada dipandang dosa oleh Allah yang menurut ukuran kita nggak apa-apa. Makanya perintah istighfar di sini bukan berarti Nabi berbuat dosa menurut ukuran kita. Itu hati-hati buat sekalian, hati-hati. Begitu banyak perbuatan Nabi yang dipandang oleh orang-orang Islam liberal tuh dipandang wah tuh aib. Karena dia nggak mendalami sejarahnya, nggak tahu substansi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kronologinya ke apa nggak tahu. Rasulullah menikahkan Aisyah usia berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Ya, kalau kita baca hadisnya, Allah yang merintahkan Rasulullah untuk memperistri Aisyah. Anak siapa Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Usia 9 tahun. Kalau kita lihat riwayatnya, bagaimana Rasulullah memperlakukan Aisyah saat masih usia balia. Ya, dijadikan seperti anak. Ada kisah Rasulullah SAW ketika pulang. Ya, pulang habis Rasulullah berdagang, habis bercengkrama dengan para sahabat yang lain, tiba-tiba Rasulullah pulang sampai di rumah mendapati Aisyah itu sedang lagi ngusap mainan patung. Ya, lagi diindung anak sayang. Kalau sekarang kayak gitu lagi dinyanyi gitu kan. Ya, di sana mendung, di sini mendung. Ada nyanyiin kayak begitu dah istilahnya. Rasulullah masuk tiba-tiba Aisyah ngumpetin tuh patung. Maka Rasulullah ngerebut Aisyah begini lagi, direbut begini lagi, direbut begitu lah. Seperti seorang bapak sama anak. Diumpetin. Akhirnya Rasulullah, apa itu? Kata Rasulullah, ma fi wara'i yadik. Apa yang ada di tangan belakangmu? Maka Aisyah sambil tertawa, dikasih tahu. Oh, kata Rasulullah, lanjutkan main-main, lanjutkan. Nah, ini juga menjadi dasar bahwasanya yang namanya patung dibolehkan selama itu sebagai mainan-mainan doang. Tapi kalau patung itu menjadi sembahan, ada satu etnis kaum menyembah sebuah patung dan patung itu menjadi sembahan Tuhan mereka, ada di rumah kita, itu kagak boleh. Gak boleh hukumnya. Ada nggak patung kayak gitu jadi sembahan? Ada nggak? Ada ya? Nggak salah tuh. Yang badannya gede, perutnya gendut, lagi megang pentungan itu, kalau nggak salah menjadi ya Tuhannya siapa tuh? Ya, itu disebut ya, Tuhannya siapa? Itu nggak boleh di rumah kita. Nggak boleh di rumah kita. Sekalian itu menghalangi malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Tapi kalau sekedar mainan, sekedar patung yang nggak disembah, ya, sekedar memiliki makna seni budaya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah disembah itu tidak boleh. Nah, jadi sejarah Nabi tidak ada perbuatan Nabi yang dalam pandangan kita itu perbuatan yang mengandung dosa. Tapi di mata Allah mendapat teguran karena nggak pantas seorang nabi yang memiliki gelar muqarrabin. Kalau kita gelarnya itu abror doang. Predikat paling tinggi kita itu adalah hamba yang bersyukur. Hamba yang bertakwa baru menjadi hamba yang bersyukur. Tuh,
Pak sekalian. Ya, jadi kaitannya itu ayat yang kemarin. Nah, ayat selanjutnya wala tujadil anil ladzina yaqtanun. Ya Rasulullah, jangan kau berdebat dengan orang-orang yang berkhianat. Yang maksud berkhianat itu siapa? Tu'mah dan kaumnya itu yang mencuri. Mereka berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena menuduh orang Yahudi itu mencuri. Melakukan pengkhianatan. Berbohong di hadapan Rasulullah dan berbohong di hadapan orang-orang yang banyak saat itu. Rasulullah nggak boleh berdebat. Nah, buat kita gimana? Nggak apa-apa. Kalau mencari kebenaran, Mbak sekalian, mencari kebenaran. Sebab apa? Sebab itu tadi, untuk membuktikan fakta, kenyataan, untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Terkadang diperlukan perdebatan. Tapi buat Nabi, karena Nabi milik Allah, karena Nabi langsung mendapatkan wahyu dari Allah, maka Rasulullah SAW itu tadi, jangan sampai terpengaruh nanti kemudian menjadi hawa nafsu dan temperamental. Rasulullah itu cukup diam dan menunggu keputusan Allah. Nggak boleh berlama-lama berdebat. Pak sekalian. Jadi Nabi ditegur oleh Allah, wala tujadil anil ladzina yaqtanuna anfusahum, ya Allah. Jangan engkau berdebat kepada orang-orang yang telah berkhianat kepada diri mereka sendiri. Berbuat dusta, ya, memfitnah, membalikan fakta, menuduh orang Yahudi mencuri padahal dia yang mencuri dan kaumnya membela. Nah, Tu'mah dan kaumnya itu disebut yaqtanuna anfusahum, berkhianat terhadap diri mereka sendiri. Nah, kemudian selanjutnya sekalian. Selanjutnya itu tafsirannya adalah fa inna tu'ma khana fi dar'i wa asama fi nasabatil yahud. Maka sesungguhnya Tu'mah itu telah berkhianat dalam baju besi itu, menuduh orang Yahudi mencuri. Wa asama fi nasabatil yahud, dan telah berbuat dosa karena menyandarkan kesalahan itu kepada orang Yahudi. Ilatil kasaraqah, terhadap pencurian itu. Wa talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meminta Tu'mah kepada Rasulullah, ya, ayyudfa as-saraqah, untuk menggantikan pencurian itu anhu darinya, untuk membebaskan pencurian itu darinya dengan menuduh orang Yahudi. Jadi Tu'mah bersilat lidah, memutar balikan fakta. Dia ingin terbebas dari hukuman potong tangan, maka menuduh orang Yahudi mencuri. Wa yulhiquha bil yahud, menuduhnya orang Yahudi. Wa hadza yubtilu risalatar rasul wa man hawalaha. Dan ini semua kalau terjadi keputusan kepada Nabi, ini perbuatan kesalahan yang sangat dahsyat, kata Imam Nawawi. Maka Allah segera menegur. Kalau terjadi kepada Rasulullah memutuskan yang salah itu Yahudi, maka perbuatan yang sangat dahsyat. Tapi kemudian ada penafsiran kemarin juga, perkataan Umar. Umar, ya, pernah berkata, Umar bin Khattab, kalau aku memutuskan sesuatu itu bukan bima araqallah. Kalau ada salah, maka itu perbuatan diriku sendiri. Kalau itu benar, boleh jadi itu datangnya dari Allah. Kata Umar begitu. Aku berusaha memutuskan sesuatu dengan sesuatu yang ada di dalam wahyu dan Quran dan hadis Nabi. Kalau nggak ada, keputusanku sendiri. Kalau benar, itu dari Allah. Kalau salah, dariku sendiri. Umar pernah ngomong saya pakai begitu. Terus kemudian, Mbak sekalian, ya, Nabi juga pernah berkata, ijtahadal hakim, kalau seorang hakim sudah memutuskan satu perkara, lain asoba, kalau benar apa yang diputuskan itu, falahu ajra, keputusannya mendapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kalau keputusannya salah, maka 1. Jadi 1. Ya, pahalanya 1. Jadi hakim jujur, kalau dia adil, jujur, adil, dan memutuskan berdasarkan ilmunya, enggak karena disuap, enggak karena berat sebelah, tapi berdasarkan keadilan. Kalau seorang hakim itu salah, masih dibenarkan oleh agama. Tapi kalau benar, dapat pahala 2. Tuh sekalian. Kenapa? Karena hakim itu orang yang ditunjuk langsung, ya, disumpah oleh orang banyak. Yang dosa tuh hakim, dia memutuskan suatu perkara karena suap, ya, tidak atas dasar keadilan. Nauzubillah min dzalik. Nanti ayat selanjutnya. Ya.
Ayat itu adalah enggak boleh kita melakukan satu perbuatan dosa menuduh orang lain berbuat salah. Disebut buhtanan wa ismam. Itu adalah satu perbuatan dosa yang sangat nyata. Ya. Dan dosanya dipikul oleh orang yang menuduh. Ada orang nih nggak mencuri, kita tuduh mencuri, kita tuduh mencuri, dia nggak mencuri. Akhirnya dipenjara orang yang nggak mencuri itu, dipenjara sekalipun dituduh mencuri, mencuri di penjara. Dan hakim memutuskan dia, hakim memutuskan dia salah. Dan hakim itu memutuskan berdasarkan intuisi dan kenyataan orang itu nggak ada bahwa dia nggak mencuri. Bukti membuktikan dia mencuri, tapi sebenarnya nggak mencuri, difitnah. Hakim memutuskan dia salah, dia dipenjara. Orang yang dipenjara itu berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Tidak. Tidak. Hukumannya 1 tahun di penjara, dipikul oleh orang yang menuduh. Dosanya itu dipikul oleh orang menuduh. Dia dipenjara 1 hari mendapatkan kebaikan. Setiap hari yang dilalui selama 1 tahun itu mendapatkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu selama dia hidup. Tuh begitu. Hakimnya kalau dia memutuskan berdasarkan fakta, tidak ada unsur-unsur subjektif gitu. Tidak disuap karena apa misalnya? Dia benar-benar memutuskan salah, tapi salah itu bukan karena hal yang manusiawi gitu kan. Pak sekalian. Seperti Nabi gitu kan, memutuskan misalnya kalau terjadi memotong tangan orang Yahudi itu, kalau terjadi, Nabi tidak akan salah, tetap tidak akan salah. Karena itu tadi orang dan banyak kejadian. Nama berarti hakim itu nggak salah. Penjara yang nggak salah itu, maka dia akan bebas dari dosa dan setiap 1 hari selama 1 tahun mendapatkan pahala terus. Orang yang memfitnahnya itu memikul dosa. Orang yang mencuri itu, potong dosanya apa? Kalau mencuri dipotong tangannya, maka dia nanti akan memikul dosa di akhirat, nanti dikisos, dipotong tangannya dan 2 kali lipat karena Tuhan. Itu Bapak sekalian. Jadi ayat ini wala tujadil adalah teguran kepada Rasulullah, jangan berdebat kepada orang-orang berkhianat. Kemudian selanjutnya ini apa tuh? Ya. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat lagi berbuat dosa. Udah khianat berbuat dosa. Ya. Khianat kepada siapa? Khianat kepada siapa? Khianat kepada kaumnya, khianat kepada dirinya sendiri, khianat kepada orang yang buat dosa. Ya Allah berlipat ganda. Sudah mencuri untuk orang, sudah mencuri untuk orang. Itu disebut khawanan asima. Kemudian lanjut. Yastaquna minan nasi wala yastaquna minallah. Mereka usaha bersembunyi dari manusia. Wala yastaquna minallah. Dan mereka tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, dan dia Allah bersama mereka. Id yubayyituna ma la yardha minal qaul. Padahal Allah bersama mereka, yaitu ketika mereka yubayyit. Bayyata yubayyit. Yubayyit itu asal kata dari bait. Bait itu artinya apa Pak Usman? Baitun. Rumah. Bayyata itu fiil, kata kerja. Ya. Baitun itu rumah ya. Terus bisa juga artinya itu yubayyit, artinya orang yang berdiam diri di rumah pada malam hari ya. Maksudnya apa? Ketika mereka berdiam dengan melakukan satu ucapan-ucapan keputusan, maksudnya Allah bersama mereka saat mereka mengungkapkan pada malam hari rahasia-rahasia keputusan. Kaumnya. Jadi dia berkumpul
Bani Zofar, kaum terpandang, gampang, udah kita bela tuh, kita bela, kita limpahkan kesalahan itu mereka khianat, mengubah fakta kesalahan kepada kaumnya itu justru dituduhkan kepada orang Yahudi, disebut khawanan asima. Apa kata Allah? Yastakhuna minan nas, mereka bisa bersembunyi dari manusia. Wala yastakhuna minallah, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, karena Allah selalu bersama mereka. It yubayituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka membuat rencana rahasia malam-malam hari, ya, yaitu rahasia keputusan yang Allah enggak redha, yang Allah enggak senang, akan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah terhadap apa yang mereka kerjakan ilmunya sangat meliputi. Nah itu Bapak sekalian, salah satu di antara penafsiran dua ayat ini. Saya simpulkan. Yang pertama, kesimpulan. Istighfar itu salah satu perbuatan para anbiya. Istighfar itu salah satu perbuatan para malaikat. Ya. Malaikat tuh wahum yastaghfiruna wa la yaqturun. Kerjaan malaikat itu istighfar kepada Allah wa la yaqturun, enggak pernah bosan dalam Al-Qur'an. Jadi istighfar itu perbuatan siapa? Istighfar itu perbuatan para nabi. Ya. Sekalipun mereka tidak ada dosa, malaikat istighfar, nabi istighfar, para nabi istighfar, nggak ada dosa. Nah kita banyak dosa, dan dosa itu ada yang diketahui, ada yang tidak. Nabi sendiri beristighfarnya astagfirullahaladzim, alama asrartu wa alama a'lantu. Allah, aku beristighfar kepadamu terhadap perbuatan tidak tahu dan yang aku tahu. Sirron wa alaniyatan, baik yang tersembunyi maupun yang jelas. Nabi sifatnya kita orang yang banyak dosa. Enggak? Banyak dosa. Dan dosa yang kita lakukan terkadang kita tahu dosa. Ada juga dosa yang kita lakukan, kita nggak tahu, tapi orang lain tahu bahwa itu dosa. Kalau kita ditunjukin sama orang lain perbuatan dosa, istighfar. Jangankan ditunjukin, jangankan kita sadar berbuat dosa, kita juga kudu istighfar. Kalau kita merasa nggak pernah berbuat dosa, tapi mungkin kita nggak tahu bahwa kita berbuat dosa, tetap istighfar. Jadi istighfar itu adalah satu hal yang sangat luar biasa mulia. Ya, malaikat ngerjain, para nabi ngerjain. Kenapa kita tidak ngerjain? Setiap saat kita istighfar. Ada sahabat Rasulullah SAW, sahabat namanya Failah. Itu ketika didapati oleh Rasulullah SAW, dia istighfar aja deh, istighfar, astagfirullahaladzim. Maka ketika itu mengatakan kepada Tufailah, ya Tufailah, apa yang menyebabkan kau istighfar? Dosa. Lalu mana hakku terhadap engkau? Hakku kepada engkau, maksudnya engkau bersalawat. Apa kata Tufailah? Ya Rasulullah, Allah nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangan, dirimu ada di dalam hati. Engkau mu'azzam, engkau mulia, engkau agung, ada di dalam hati. Tapi dosamu terlalu banyak. Kalau dirimu ada di hadapanmu dan ada di dalam hati, tapi dosamu terlalu banyak. Aku cuma bisa istighfar. Maka Rasulullah itu menentukan. Jibril mengabarkan Rasulullah bahwa orang itu sudah diampuni dosa-dosanya. Maka diberitakan supaya Allah datang kepada Jibril telah menyatakan Allah mengampuni dosa-dosamu karena istighfarmu. Maka supaya saat mengira pulang ke rumah dan saat minta kepada istrinya dia punya apa? Itu ada berapa? Ada kambing sekitar 5 ekor. Dan kemudian dia punya kambing yang terbuat dari perak. Dan itu menjadi mahal saat dia nikah. Maka Utupailah mengatakan pada wahai engkau, itu mahar yang dulu aku belikan, kita nafkahkan.
buat fakir miskin. Ada apa tuh Failah? Karena namaku disebut oleh Allah. Disebut oleh Allah. Ada kisah tadi begini. Maka istri saat itu ya ambil tuh Failah. Kambing kita yang 5 gimana? Nafkahkan jalan. Girang tuh Failah sama istrinya dan nggak punya apa-apa lagi selain itu doang. Dinafkahkan di jalan karena disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mbak sekalian, istighfar itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, simpulan yang kita ambil dari sini bahwa semua nabi terjaga, maksum dari perbuatan dosa menurut ukuran kita. Semua teguran-teguran Allah yang ada pada Rasulullah itu sesuatu hal yang biasa dalam pandangan kita. Tapi di mata Allah nggak boleh ada pada diri Rasulullah SAW. Maka ulama mengeluarkan kaidah hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang seperti kita abrar sayyatul muqarrabin, maka dipandang buruk buat orang yang muqarrab. Ya, seorang ustaz nggak layak begini. Tapi kalau ada seorang preman melakukan apa yang dilakukan oleh seorang ustaz, aib. Boleh jadi dipandang biasa-biasa saja. Kenapa? Makomnya beda. Nabi makomnya beda dengan kita. Dalam pandangan Allah, lintasan sekalipun untuk berbuat dosa itu dosa dipandang oleh Allah. Kalau itu terjadi pada Nabi. Sekedar pikiran doang itu dipandang dosa oleh Allah kalau itu ada pada para nabi. Tapi buat kita alhamdulillah. Sekedar pikiran doang bahkan udah jadi azam lintasan, kemudian dibawa ke pikiran, ditimbang-timbang, aku kerjain aja deh. Nah, akan mengerjakannya itu azam disebut. Udah azam, tapi nggak jadi. Dosa apa kagak? Kagak dosa. Nikmatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak dosa, tapi para nabi nggak boleh. Kenapa? Karena hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dapat kita ambil pelajaran dari sini Pak sekalian. Ya. Kita nggak boleh jadi pengkhianat. Apalagi menuduh tuduhan kepada orang yang nggak berbuat dosa. Nanti di ayat selanjutnya itu disebut buhtan. Buhtan itu perbuatan dosa yang amat sangat berdosa. Ada orang mencuri. Berdosa. Dosa kan? Dosa besar. Ya. Ada orang nuduh mencuri. Ya. Dosa besar apa amat sangat besar? Dalam Al-Qur'an nanti selanjutnya nanti. Ya. Menuduh orang mencuri itu buhtan. Perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi sekedar mencuri doang. Kalau mencuri berdosa besar, tapi menuduhnya orang mencuri itu melebihi sekedar orang mencuri. Nah, di ayat selanjutnya kemarin cerita Nabi juga boleh membela orang yang berkhianat. Mungkin kita bertanya, Ustaz gimana? Advokat. Ya, sekarang advokat bukan? Orang salah bisa jadi benar, orang benar bisa jadi salah. Ya. Dia membela siapa yang bayar, kan gitu. Kalau dalam agama tuh Pak, mengadvokasi seseorang yang salah itu tidak disalahkan, dibolehkan. Ya. Agama dalam sebuah pengadilan mendatangkan saksi, mendatangkan bukti, itu agama. Islam memandang penting satu kejahatan itu harus didatangkan saksi dan bukti. Dan harus didatangkan orang yang bisa menjelaskan duduk perkaranya agar keputusan hakim menjadi adil. Jadi advokat dibolehkan selama dia mengadvokasi orang yang salah itu agar kesalahannya itu diputuskan oleh hakim dengan adil. Saya advokat, ada orang mencuri, saya advokasi, pengacara. Saya tahu dia mencuri. Tapi kalau saya tahu dia mencuri, saya berdebat di pengadilan agar terbebas dari bahwa dia bukan mencuri, itu yang salah.
agar terbebas dari pencurian itu salah. Tapi saya punya dalam agama tuh hanya sebatas di mana dia mencuri hukumannya itu dilakukan secara adil. Berdasarkan undang-undang apa orang mencuri? Nah, saya sebatas itu saja. Sebatas itu saja. Terus kalau ada fakta-fakta lain, dia masih punya anak, dia punya bini, tulang punggung dan seterusnya. Saya sebagai advokat, bagaimana keputusan hakim nanti agar sedikit meringankan? Dia masih punya anak kecil, itu masih dibolehkan. Masih dibolehkan dalam agama. Tapi kalau seorang advokat itu ingin memutar fakta balik, dia tahu bahwa kliennya itu mencuri dan ingin membebaskan kliennya dari tuduhan mencuri, itu yang kagak boleh. Disebut dengan khawanan, perbuatan khianat. Nah, kebanyakan kayak begitu tuh, Pak. Ya, kebanyakan kayak begitu. Advokat itu kebanyakan begitu. Bukan mengadvokasi seseorang agar mendapatkan keadilan. Hukumannya adil. Dan ada pertimbangan lain, kalau perlu sedikit diringankan. Dalam rangka apa? Pertimbangan lainnya apa? Hakim tuh mencari pengacara dibolehkan seperti itu. Tapi kalau ingin membebaskan dari tuduhan padahal dia melakukan satu perbuatan kesalahan, maka pengacaranya menjadi berdosa. Hakimnya juga begitu. Kalau ada sesen uang sedikit saja yang membuat keputusannya subjektif, maka hakim itu berdosa dan 2 kali lipat tuduhannya itu luar biasa. Lah melakukan satu kebohongan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Makanya kata Rasulullah, hakim itu ada 2. Ya, isnani minal hakim. Yang kedua, hakim yang tahu hukum. Hakim yang tahu hukum. Yang kedua, hakim yang tahu apa? Hakim yang berilmu dan tahu hukum. Yang kedua, hakim yang tidak berakhlak dan tahu duit, kata Nabi. Harta, tahu kekayaan, kata Nabi. Nah, hakim yang baik itu hakim yang berilmu dan hakim yang tahu hukum. Yang kedua ini yang jelek. Ya Allah ya Rabbi. Belum lama ditemukan Pak Muslim ya? Iya, berapa? 1 triliun apa berapa? Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Karim. Jadi ya Allah. Jadi begitu ya Pak ya. Kita hidup nih nggak boleh menuduh orang berbuat salah, nggak boleh. Jangankan menuduh, memfitnah, ghibah aja nggak boleh. Kalau ada perbuatan salah seseorang itu, kita bawa ke orang banyak aja kagak boleh, itu udah ghibah. Apalagi memfitnah. Jangan. Nah, inilah pelajaran ayat yang dapat kita ambil. Karena hakikatnya adalah manusia ketika berbuat salah, bersekongkol, berbuat makar, dia boleh jadi bisa ngumpet di mata manusia. Yastaghfuna minan nas. Ya, kita itu bisa ngumpet dalam ukuran manusia. Sama orang kita bisa ngumpet. Ya, kita bisa bohong. Wala yastaghfuna minallah. Tapi seseorang nanti pada hari kiamat nggak bisa ngumpet di hadapan Allah. Pada hari kiamat nggak bisa. Ya, apa kita mudah-mudahan semoga semakin menguatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah maafkan kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga Allah jaga rumah tangga kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Senantiasa kita harmonis, sejahtera dan diberikan keamanan dan jauhkan dari musibah. Semoga Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang sukses dunia akhirat, soleh solehah, dan menjadi qurratu a'yun buat orang tuanya, dan kelak anak-anak kita memberikan syafaat buat kita semua sebagai orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tilka niyah wa al hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an وعلمنا منه ما
الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.